Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Sungguh ada sukacita yang besar ketika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati kebersamaan dalam doa dan firman di hari ini. Firman Tuhan selalu kita butuhkan untuk menerangi jalan hidup kita. Sebab tanpa firman, kita dapat saja salah dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Tanpa firman, kita mudah jatuh dalam pencobaan. Sebab itu, mari siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau selalu jaga, lindungi, dan berkati kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh ada lagi di saat bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang melingkupi setiap kami, baik hamba-Mu, tetapi juga saudara-saudara kami yang mengikuti renungan harian keluarga ini, supaya firman Tuhan diberitakan dalam tuntunan-Mu. Semua kami yang mengikutinya diberkati, memahami, dan memberlakukan itu dalam hidup nyata kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, bacaan firman kita di hari ini, Efesus pasal 4, ayat 23 dan 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24 katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita dalam renungan harian hari ini mengenakan manusia baru. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 mencatat, bahkan manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang dikaruniakan hikmat dan bijaksana. Namun manusia selalu memiliki rasa tidak puas dan sering jatuh dalam pencobaan dan dosa. Manusia hidup dalam kegelapan dunia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun Allah yang penuh belas kasihan telah datang dalam rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Karya keselamatan telah dikerjakan melalui proses jalan salib atau via dolorosa, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus, dan menganugerahkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang percaya adalah ciptaan baru, maka hati, pikiran, dan perilaku hidup orang percaya harus terus dibaharui dari waktu ke waktu. Ayat 23 katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Harus berubah, meninggalkan kehidupan lama, dan beralih pada hidup baru atau manusia baru yang memiliki karakter hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mengenakan manusia baru, mengubah pola pikir dan perilaku yang terus dibaharui melalui terang Injil Yesus Kristus. Manusia baru menunjukkan eksistensi kemanusiaan yang telah menerima
dan dibaharui melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Menyerahkan totalitas hidup kita untuk dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus melalui pelayanan dan kesaksian hidup setiap hari. Saudaraku, marilah kita buktikan dan saksikan bahwa kita adalah orang percaya yang telah mengenakan manusia baru melalui pola hidup kita yang benar, rajin belajar firman, taat beribadah, dan hidup terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bangunlah persekutuan hidup berkeluarga dalam doa dan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Ketika hari ini kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman. Kami sungguh percaya hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah mengampuni kami dari setiap kesalahan dan keberdosaan kami, menganugerahkan kami jaminan keselamatan kekal, karena hidup kami telah dibaharui oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Engkau yang sudah menjadikan hidup kami berharga, dan karena itu ya Tuhan, biar kami selaku orang yang percaya kepadamu, benar-benar mau hidup di dalam pembaharuan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami menanggalkan kehidupan lama di dalam dosa, dan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui oleh Tuhan dalam firman, dan Engkau sendiri yang membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin taat mendengar dan melakukan kehendak firman, supaya hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh harapan kehidupan kami dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan dan pengabdian kami masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau turut bekerja, menolong dan memampukan kami, supaya semuanya dapat kami lakukan dengan baik, boleh mendatangkan keberhasilan, boleh mendatangkan keberkatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kami yang sudah mengikuti pelayanan doa dan firman saat ini, siapapun kami mohon Tuhan Engkau berkati kami. Kalau ada sukacita, kegembiraan iman, rasa syukur yang kami naikkan kepadamu, kuduskanlah semuanya itu. Dan biar kami semua termotivasi untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi manakala Engkau jumpai, kami datang dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Kami mohon Bapa, nyatakanlah kuasa kasih dan pertolongan-Mu. Engkau menolong kami, melepaskan kami, memenangkan kami dari setiap pergumulan dan persoalan hidup. Supaya yang bergumul sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam kebimbangan diteguhkan oleh Tuhan. Yang dalam berbagai kekurangan Engkau cukupkan, dan bahkan Engkau beri kesejahteraan. Yang berselisih paham didamaikan oleh Tuhan. Kami taruh seluruh hidup kami, pergumulan dan persoalan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan diberkati semua pelayan dan jemaat-Mu, baik yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, bahkan di seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang selalu menjawab panggilan pelayanan, biar Engkau yang berkati. Pelayanan dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih bagi kami
yang ada di jemaat Gemi Bukit Moria Rike ini. Berkati seluruh pelayan, Syamas Penatua dan para pendeta, komisi-komisi kerja, BPPJ Pegawai Gereja dan Kostor, bahkan secara khusus tim multimedia yang melaksanakan pelayanan di studio ini. Diberkatilah oleh Tuhan, pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun memohon Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Inilah kami yang mau terus menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih dan pemeliharaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.